Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Bunda Maria mengunjungi Elisabet. Apa yang dilakukan oleh Bunda Maria dan mengunjungi Elisabet ini, semuanya terjadi setelah peristiwa malaikat Gabriel yang menampakkan diri dan menyatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Dalam peristiwa itu, begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam diri Bunda Maria. Muncul kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Dalam situasi yang demikian ini, maka dia pergi mengunjungi Elisabet untuk harapannya pastinya untuk memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan dari saudaranya ini. Meskipun Elisabet sendiri juga tidak berada dalam situasi yang baik-baik saja, karena dia mengandung di saat usianya sudah tua, dan itu berarti bisa dipandang oleh bangsanya sebagai aib. Allah telah menghukumnya, dan sekarang dia baru bisa akan memiliki anak di usia tuanya. Dan kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Elisabet.
Perjumpaan Bunda Maria dengan Elizabeth adalah perjumpaan dua pribadi yang tidak sedang berada dalam situasi yang baik-baik saja. Mereka berdua berada dalam situasi dengan segala persoalan, dengan segala kesulitan yang mereka miliki. Dan apalagi ketika Maria masuk ke rumah Zakaria, mendengar salam dari Elizabeth yang tidak wajar dan belum pernah diperdengarkan kepada siapapun. Diberkatilah engkau di antara perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Bunda Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, dia belum mendapatkan jawaban yang jelas akan peristiwa itu. Dia datang kepada Elizabeth untuk menemukan pengharapan baru, penghiburan. Tetapi sekarang justru muncul kegelisahan kembali. Muncul hal yang tidak pernah dia duga. Apa artinya salam itu? Maria yang menerima salam dari Elizabeth yang demikian itu tidaklah membuat dia lalu muncul kebanggaan yang luar biasa, membanggakan diri. Oh iya, saya ini memang orang yang dipilih, orang yang terpilih dan segala macamnya. Tetapi dari kedalaman hatinya terungkaplah kerendahan hatinya. Magnificat anima mea Dominum, jiwaku memuliakan Tuhan. Hanya melihat bahwa semuanya terjadi kehendak Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, demikianlah perjumpaan dua pribadi ini, dua pribadi yang tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Mereka berada dalam kesulitannya masing-masing. Tetapi di tengah perjumpaan itu ternyata sama-sama menemukan kekuatan baru, sama-sama menemukan penghiburan, sama-sama menemukan pengharapan. Bahkan ketika Maria baru masuk saja, sudah memberikan pengharapan, memberikan penghiburan yang luar biasa kepada Elizabeth. Dia mengungkapkan kegembiraannya, mengungkapkan sukacitanya. Di tengah kesulitannya dikunjungi oleh saudarinya ini. Dan Maria, meskipun memunculkan banyak pertanyaan dari apa yang dikatakan Elizabeth, tetapi dia juga mendapatkan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan baru yang dia ungkapkan dengan mengagungkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, mungkin kita sering berpikir kesulitan kita itu selalu kita anggap yang paling besar di antara orang lain. Maka karena kita merasa diri berada dalam kesulitan, akhirnya tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Saya sendiri saja dalam kesulitan, kenapa saya harus datang untuk memberi penghiburan? Mengapa harus mengunjungi saudaraku? Saya saja masih dalam berada kesulitan, mengapa harus membantu orang lain, membantu saudaraku? Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka hari ini kita belajar dari dua pribadi ini, dari Bunda Maria yang tergerak untuk mengunjungi saudarinya. Meskipun dalam keadaan berada dalam situasi yang sulit menurut pengalaman hidup mereka, tetapi ternyata dalam perjumpaan itu ada rahmat yang saling menguatkan, meneguhkan, menghibur, dan memberikan pengharapan yang baru. Dan akhirnya terungkaplah dalam kerendahan hati Bunda Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kenapa itu semuanya bisa terjadi? Karena persaudaraan mereka, ikatan mereka terbangun atas dasar iman kepada Allah.
Iman itulah yang akhirnya menggerakkan mereka untuk membangun ikatan persaudaraan, ikatan pertemanan, persahabatan dengan dasar kejujuran dan ketulusan. Jika tanpa kejujuran dan ketulusan yang lahir dari hati mereka dalam persaudaraan itu, pasti tidak akan pernah terjadi perjumpaan itu. Maka Bapak Ibu dan para saudara terkasih, kalau persaudaraan kita, pertemanan kita, persahabatan kita didasarkan pada kejujuran, ketulusan, tanpa motif-motif yang untuk mengejar keuntungan diri, pasti perjumpaan itu akan membawa pengharapan, membawa penghiburan. Tetapi sebaliknya, kalau pertemanan, persaudaraan, persahabatan kita dibangun karena ada motif, pasti tidak akan pernah lama. Mereka berjumpa karena iman. Mereka berjumpa karena hati mereka penuh ketulusan, penuh kejujuran. Mereka tidak lagi memandang saya lagi kesulitan dan segala macamnya. Tetapi sungguh perjumpaan iman, perjumpaan hati yang saling menguatkan dan meneguhkan. Karena itu Bapak Ibu dan para saudara terkasih, ini menjadi teladan bagi kita. Perjumpaan itu harus membawa kita untuk saling menguatkan dan meneguhkan, memberikan penghiburan. Jangan sampai kita berjumpa, bertemu dengan sesama saudara kita, teman kita, hanya untuk ngerasani orang, hanya untuk gosip. Itu tidak akan membawa apa-apa. Itu tidak akan memberikan rahmat yang membuat kita rendah hati. Justru sebaliknya akan membuat kita menjadi semakin sombong karena memandang diri kita lebih baik dari yang lain. Itu akan hanya membawa kita merasa diri paling hebat. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, ya, saya dengan Romo Pras bersama-sama merayakan imamat. Apa yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, salah satunya adalah karena persahabatan, karena pertemanan. Waktu di seminari, Romo Pras ini kamarnya di depan saya, jadi kami kamarnya berhadapan. Ya. Saya suka mengusili Romo Pras ini. Memang dari usia Romo Pras itu jauh dari saya, tetapi yang saya kagumi dari Romo Pras ini adalah soal kerendahan hatinya. Dia bisa bersahabat, bisa berteman dengan siapapun. Ini bukan untuk memuji Romo Pras ya, tapi ini kenyataan, pengalaman persahabatan. Dan saya sendiri pribadi juga mengalami ketika saya pulang dari Roma, lalu saya ditugaskan di seminari. Ketika masuk di seminari bersama para frater, saya juga tidak mengalami situasi yang baik-baik saja. Tapi waktu itu kemudian Bapak Uskup mengutus saya, karena teman saya Romo Pras ini bertugas di Tuban. Waktu itu Romo Pras sendirian karena Romo parokinya sedang sakit, dirawat di Surabaya. Lalu Bapak Uskup mengutus saya. Bapak Uskup Musindu Tekno itu kalau memanggil nggak pernah Romo ya, Mas gitu ya. Mas tolong ya, Pras di Tuban ditemani untuk membantu misa. Jadi selama di seminari saya setiap Jumat sampai Minggu selalu di Tuban membantu Romo Pras. Saya langsung mengiyakan karena pernah punya pengalaman yang baik. Kami punya persahabatan, pertemanan, persaudaraan yang kami bangun selama tinggal bersama di rumah bina di seminari itu. Dan saya yakin Romo Pras waktu itu juga tidak sedang baik-baik saja. Jadi kami juga sama-sama tidak berada dalam situasi baik. Tetapi dari perjumpaan itu lalu kami berbagi pengalaman, menjalani semua perutusan, akhirnya masing-masing menemukan kekuatan yang baru. Ketika saya kembali ke seminari setelah dari paroki membantu Romo Pras, lalu
menemukan semangat baru lagi untuk membantu pembinaan para calon imam. Dan kira-kira berapa lama itu Romo Pras ya? Mungkin hampir setengah tahun ya. Hampir setengah tahun jadi ya. Maka ketika mau merayakan misa syukur ini, langsung satu-satunya teman yang saya hubungi Romo Pras ini. Ayo Mas, misa bareng aku. Dan Romo Pras langsung, oke Mas. Karena dia manggil saya Mas, lalu saya ledek. Makasih ya Dek, marah dia. Bapak Ibu dan para saudara terkasih, tentu kita juga memiliki pengalaman dalam pertemanan dan persahabatan. Tetapi satu hal yang harus selalu hidup dalam diri kita, dasarnya adalah kejujuran dan ketulusan sebagai orang beriman. Karena itulah yang akan membawa kita menemukan kekuatan dan penghiburan dan pengharapan baru satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika persahabatan, persaudaraan, pertemanan kita didasarkan pada motivasi yang lain, lalu merasa bangga, oh karena aku maka dia selalu membutuhkan aku, selalu ini segala macamnya. Saya yakin tidak akan bertahan lama, karena ada motif yang tidak tulus dan jujur. Elizabeth dan Maria diikat oleh iman, oleh ketulusan, oleh kerendahan hati, kejujuran. Maka meskipun dalam situasi sulit, tetap menemukan perjumpaan itu, lahirlah kekuatan untuk meneguhkan, menguatkan satu sama lain. Kehadiran Maria meneguhkan Elizabeth sehingga muncul kegembiraan, muncul sukacita. Salam dari Elizabeth membuat Maria lalu memuliakan Tuhan atas segala karya yang dikerjakan oleh Allah terhadap dirinya, meskipun semuanya masih gelap. Tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tetapi syukur bahwa Allah itu telah mengerjakan. Ini menjadi tanda bahwa kerapuan, ketidakberdayaan kita tetaplah menjadi jaminan untuk merasakan kemurahan dan belas kasih Allah yang akan membawa kita selalu memiliki harapan-harapan baru, memiliki kehidupan yang baru karena saling menguatkan, meneguhkan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka peristiwa Hari Raya Maria diangkat ke surga ini mengajak kita untuk selalu hidup di dalam iman, sehingga mengantar kita dalam ketulusan, kejujuran, kesetiaan, dan ketekunan. Dan akhirnya yang selalu keluar dari hati kita adalah pujian syukur kepada Allah atas segala karya yang dikerjakan kita. Terlebih karena Dia telah memilih kita, mengangkat kita menjadi anaknya, meskipun kita ini rapuh, tak berdaya dengan segala kelemahan kita, tetapi kita diangkatnya menjadi anak-anaknya dan memiliki jaminan akan kemuliaan seperti yang dialami oleh Bunda Maria. Kita syukuri atas kerahiman dan belas kasih Allah karena kita memiliki jaminan akan keselamatan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan.